Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guwon Fernando Tarimakase, NPM 19700 Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab UTS dari mata kuliah Quantum Computing and Technology kelas R02. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang komputer kuantum? Jelaskan. Komputasi kuantum adalah bidang studi yang berfokus pada pengembangan teknologi komputer berdasarkan prinsip-prinsip teori kuantum. Komputer kuantum mengikuti hukum-hukum fisika kuantum akan mendapatkan kekuatan pemrosesan yang sangat besar melalui kemampuan untuk berada di beberapa negara dan untuk melakukan tugas-tugas menggunakan semua kemungkinan permutasi secara bersamaan. Komputer kuantum adalah teknologi yang menggunakan sistem komputasi yang berbasis pada prinsip teori kuantum, yaitu prinsip perilaku teori dan material pada tingkat atom atau subatom yang berbeda. Komputer ini menggunakan bit kuantum atau qubit yang dapat menyandingkan informasi dengan nilai 1 dan 0 secara bersamaan. Soal nomor 2, apa yang Anda ketahui tentang algoritma yang digunakan komputer kuantum? Algoritma Shor, penggunaan jaringan elektronik, algoritma yang ditemukan oleh Peter Shor pada tahun 1995. Dengan menggunakan algoritma ini, sebuah komputer kuantum dapat memecahkan sebuah kode rahasia yang saat ini secara umum digunakan untuk mengamankan pengiriman data. Kode yang disebut dengan kode RSA ini, jika disambungkan melalui kode RSA, data yang dikirimkan akan aman karena kode RSA tidak dapat dipecahkan dalam waktu yang singkat. Selain itu, pemecahan kode RSA membutuhkan kerja ribuan komputer secara paralel sehingga kerja pemecahan ini tidaklah efektif. Kemudian, algoritma Grover. Algoritma Grover adalah sebuah algoritma kuantum yang menawarkan percepatan kuadrat dibandingkan pencarian linear klasik untuk list tak terurut. Algoritma Grover menggambarkan bahwa dengan menggunakan pencairan model kuantum, pencarian dapat dilakukan lebih cepat dari model komputasi klasik. Dari banyaknya algoritma kuantum, algoritma Grover akan memberikan jawaban yang benar dengan probabilitas yang tinggi. Kemungkinan kegagalan dapat dikurangi dengan mengulangi algoritma. Kemudian soal nomor 3, apa perbedaan bit dan qubit? Jelaskan. Perbedaan dari bits dan qubits adalah kekuatan pemrosesannya. Jika dalam 4 bit hanya akan dapat menghasilkan 1 dari 16 probabilitas, 4 qubits memiliki semua hasil 16 probabilitas sekaligus. Kita lanjut soal nomor 4. Apa yang Anda ketahui tentang sistem kuantum dapat digunakan untuk penalaran komputasi oleh R.P. Feynman pada tahun 1982? Pada tahun 1982, R.P. Feynman menyajikan sebuah ide yang menarik, yaitu bagaimana sistem kuantum dapat digunakan untuk penalaran komputasi. Dia juga memberikan penjelasan bagaimana efek fisika kuantum dapat disimulasikan oleh komputer kuantum tersebut. Hal tersebut merupakan ide yang sangat menarik yang dapat digunakan untuk penelitian efek kuantum masa depan. Setiap percobaan yang menyelidiki efek dan hukum fisika kuantum adalah rumit dan mahal. Komputer kuantum akan menjadi sebuah sistem yang mampu melakukan percobaan tersebut secara permanen. Kemudian pada akhir tahun 1985, terbukti bahwa komputer kuantum akan jauh lebih kuat atau powerful daripada komputer klasik. Kita lanjut soal nomor 5. Apa yang Anda ketahui tentang perbedaan komputer kuantum dan klasik dari segi manfaat? Beri contohnya. Quantum computing bermanfaat untuk mendukung proses perhitungan jauh lebih cepat dibanding komputer biasa. Quantum computing adalah cara melakukan komputasi dengan memanfaatkan fenomena pada fisika yang disebut superposition atau superposisi dan entanglement, ketertarikan kuantum, yang berdampak pada proses perhitungan yang jauh lebih cepat dibanding komputer biasa untuk beberapa permasalahan tertentu seperti masalah pencarian kunci pada kriptografi, simulasi dunia fisik, dan machine learning. Namun, komputer kuantum juga tidak akan menggantikan komputer yang dipakai saat ini karena tidak semua masalah komputasi bisa dihitung oleh komputer kuantum lebih cepat dibanding komputer biasa. Jadi nanti implementasinya komputer kuantum akan sebagai pelengkap komputer yang kita gunakan saat ini dan digunakan untuk permasalahan-permasalahan khusus tersebut. Sebagai contoh,
Komputer kuantum bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki dan mempercepat perhitungan seperti simulasi cuaca, pemecahan kode enkripsi, dan proses pembelajaran mesin. Namun untuk pekerjaan Office seperti Microsoft Word, Excel, bahkan juga aplikasi web, aplikasi mobile akan tetap menggunakan komputer biasa. Soal nomor 6, apa yang Anda ketahui tentang hubungan fisika kuantum, qubit, dan paralelisme kuantum? Dalam komputer kuantum, sejumlah partikel elemental seperti elektron atau foton dapat digunakan baik untuk pengisian atau polarisasi yang bertindak sebagai representasi dari 0 dan atau 1. Setiap partikel ini dikenal sebagai bit kuantum atau qubit. Sifat dan perilaku partikel-partikel ini membentuk dasar dari komputasi kuantum. Komputer kuantum memakai qubit untuk menyimpan dan mengelola info kuantum, tidak seperti bit klasik yang diwakilkan oleh 0 atau 1. Qubit bisa ada di dua status, yakni 0 dan 1, di saat yang sama. Soal nomor 7, apa yang Anda ketahui tentang masa depan komputer kuantum? Komputasi kuantum adalah bidang studi yang berfokus pada pengembangan teknologi komputer berdasarkan prinsip-prinsip teori kuantum. Komputer kuantum pada dasarnya dapat memproses permintaan apapun itu dengan lebih cepat dan efektif jika dibandingkan dengan komputer pada umumnya. Bagi perusahaan teknologi besar, komputasi kuantum dapat menjadi semacam bahan bakar untuk terobosan di bidang sains, teknologi, dan keuangan. Saat ini, perkembangan teknologi sudah menghasilkan komputer kuantum sampai 7 qubit. Tetapi, menurut penelitian dan analisa yang ada, dalam beberapa tahun mendatang, teknologi komputer kuantum bisa mencapai 100 qubit. Kita bisa membayangkan betapa cepatnya komputer masa depan nanti. Semua perhitungan yang biasanya butuh waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan berabad-abad, pada akhirnya bisa dilaksanakan hanya dalam hitungan menit saja jika kita menggunakan komputer kuantum. Soal nomor 8, apa yang Anda ketahui tentang URL yang dapat diakses di IBM Quantum Computer Experience? Jelaskan. IBM memberikan infografis yang dapat menjelaskan bagaimana sebenarnya sebuah komputer kuantum bekerja. URL-nya dapat diakses di IBM Quantum Computing Experience. Saat ini, IBM dengan 28 sistem kuantum komputernya yang telah dapat diakses secara live oleh publik atau IBM Quantum Experience melalui IBM Cloud menjadi leader di area cutting edge research untuk masa depan. Nomor 9, apa yang Anda ketahui tentang potensi dan kekuatan komputer kuantum? Pengamatan sistem akan menyebabkan runtuh menjadi sebuah keadaan kuantum tunggal yang sesuai dengan sebuah jawaban tunggal, sebuah daftar tunggal dari 500, 0S, dan 1S. Sebagaimana ditetapkan oleh aksioma pengukuran dari mekanika kuantum, jika kita menggunakan analogi hukum Moore untuk komputer kuantum, jumlah bit kuantum akan menjadi 2 kali lipat dalam setiap 18 bulan. Tetapi penambahan hanya 1 qubit sudah cukup untuk meningkatkan 2 kali lipat. Jadi, kecepatan kuantum komputer akan meningkat lebih dari sekedar 2 kali lipat itu. Kita masuk ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 10. Apa yang Anda ketahui tentang 2 pangkat 500? Jelaskan. Komputer kuantum dengan 500 qubit menghasilkan 2 pangkat 500 keadaan superposisi. Setiap keadaan akan setara secara klasik dengan sebuah daftar tunggal dari 500, 0S, dan 1S. Komputer yang demikian dapat beroperasi pada 2 pangkat 500 keadaan secara simultan atau bersamaan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata, burung irian burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.